Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 2 dari mata kuliah Pendidikan Pancasila yang berjudul Identitas Nasional. Sebelumnya, saya Salsabila Hasanzo dengan NPM 204-10-2084 akan menjadi moderator serta menjadi penyaji pertama di presentasi kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian identitas nasional. Identitas nasional terdiri atas dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas berarti sebuah tanda jati diri atau karakteristik yang membedakan antara satu dengan yang lainnya, serta kata nasional yang berarti kelompok yang terbentuk atas dasar kesamaan budaya, agama, bahasa, cita-cita, serta tujuan. Identitas nasional merupakan sebuah tanda khusus yang dimiliki oleh sebuah negara untuk membedakan antara negara satu dengan negara yang lainnya. Di Indonesia sendiri memiliki identitas nasional yaitu berdasarkan dari Pancasila yang diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat beberapa definisi dari identitas nasional menurut para ahli, seperti menurut Kentu Wibisono yang menyatakan bahwa identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa, dengan ciri khas dan dengan khas yang tadi, suatu bangsa yang berbeda dengan bangsa yang lain dalam kehidupannya. Serta menurut Tony B yang menyatakan bahwa ciri khas suatu bangsa merupakan lokal jenius dalam menghadapi tantangan dan respons. Yang kedua, ada unsur-unsur identitas nasional. Unsur-unsur identitas nasional ini terbagi atas 4 faktor. Yang pertama, faktor primer. Yang kedua, faktor pendorong terbentuknya identitas nasional. Yang ketiga, faktor penarik. Dan yang keempat, faktor reaktif. Faktor primer adalah faktor pembentuk identitas nasional, yaitu etnis, teritorial, bahasa, dan agama. Faktor pendorong terbentuknya identitas nasional itu dipengaruhi oleh potensi dan prestasi bangsa Indonesia, seperti perkembangan teknologi dan komunikasi, munculnya angkatan bersenjata modern, serta pembangunan sosial dalam masyarakat. Faktor penarik meliputi juga beberapa faktor, di antaranya yang pertama, penggunaan tata bahasa resmi bahasa Indonesia. Yang kedua, tumbuhnya birokrasi. Dan yang ketiga, pemantapan sistem pendidikan nasional. Yang keempat adalah faktor reaktif. Faktor reaktif sendiri dalam pembentukan identitas nasional antara lain ada dominasi, penindasan, dan pencarian identitas. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional menurut Rahayu di tahun 2007 yaitu suku, bangsa, agama, bahasa, budaya nasional, dan wilayah Nusantara. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Wida Andayani. Kepadanya dipersilahkan. Moderator yang mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Selanjutnya yaitu fungsi identitas nasional. Menurut Sudarsono, identitas nasional memiliki fungsi yang pertama, penanda eksistensi suatu bangsa. Jati diri bangsa berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, cerminan kondisi bangsa yaitu kematangan jiwa, daya juang, dan kekuatan bangsa. Yang ketiga, yaitu sebagai pembeda dengan bangsa lain. Identitas nasional tidak terbentuk secara otomatis, tapi dibangun secara sadar dan sengaja berdasarkan jati diri bangsa. Suatu bangsa harusnya mempertahankan identitas nasionalnya sebagai tiang penyangga dalam kehidupan bernegara dan menyangkal ancaman-ancaman dari luar. Bangsa akan mati jika suatu bangsa tidak mempertahankan identitas nasionalnya. Identitas nasional merupakan sebuah pembeda antar bangsa. Pentingnya identitas nasional bagi negara yaitu diperlukan dalam interaksi antar bangsa, menentukan status dan keikutsertaan bangsa dalam dunia internasional. Pola interaksi yang ditunjukkan suatu bangsa menggambarkan kondisi struktur sosial bangsa tersebut. Rasionalisasi identitas nasional harus ditunjukkan dalam sikap baik serta bertanggung jawab demi keutuhan bangsa dan negara. Dan diperlukan sikap mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan individu. Solusi atau cara agar identitas nasional terus hidup dan berkembang di era global. Memahami esensi budaya, melestarikan kearifan lokal, berjiwa kreatif dan inovatif, filtrasi dalam pergaulan, mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi,
berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Selanjutnya, yaitu faktor-faktor identitas nasional. Lahirnya identitas nasional membutuhkan waktu yang panjang dan penuh perjuangan. Setelah bangsa Indonesia memiliki organisasi yang disebut negara, selanjutnya konsep-konsep mengenai identitas nasional yaitu negara Indonesia. Identitas nasional, suatu bangsa memiliki sifat, ciri, dan karakter yang unik yang didukung oleh yang pertama faktor objektif, yaitu faktor geografis, ekologis, dan demografis. Yang kedua, yaitu faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan. Sekian penyampaian dari saya silakan kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian materi dari Winda Andayani. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Saudara Alma Siti Zahra. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah menyampaikan saya. Selanjutnya, identitas nasional bangsa Indonesia. Identitas nasional bangsa Indonesia terbagi menjadi tiga bagian. Satu, identitas fundamental. Ini Pancasila. Pancasila sebagai situasi kewajiban, kejiwaan, dan karakter bangsa Indonesia yang mengandung kesadaran, cita-cita, hukum dasar. Pandangan hidup telah menjadi nilai asas norma bagi sikap tindak bagi penguasa dan rakyat Indonesia. Pancasila menjadi filsafat serta ideologi bangsa dan negara. Nilai-nilai Pancasila ini hendaknya diterapkan dalam kehidupan anak bangsa di seluruh penjuru Nusantara, mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan masyarakat, serta lingkungan bangsa dan negara. B. Undang-Undang Dasar 1945. Pandangan hidup, etika politik, paradigma pembangunan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional bagi bangsa Indonesia dalam berperilaku berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 dalam eksistensinya telah membagi peran dan tugas pihak-pihak terkait sistem politik di Indonesia. 2. Identitas instrumental. A. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia yang berasal dari Melayu. Dahulu, bahasa Melayu telah digunakan sebagai alat interaksi antar suku yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara. Bahasa-bahasa di Indonesia berjumlah sekitar 300-an. B. Garuda. Garuda Pancasila sebagai lambang negara bangsa Indonesia. Lambang Garuda Pancasila didesain oleh Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak. Garuda Pancasila dilambangkan oleh seekor burung Garuda yang berdiri tegak, kepalanya menghadap ke kanan, mengembangkan sayapnya ke kanan dan ke kiri. Pada sayap kanan dan sayap kiri berlelar 17 helai dan dengan ekor berlelar 8 helai dan leher yang berlelar 45 helai yang menunjukkan pada waktu kemerdekaan bangsa Indonesia 17/8/1945. Pada dadanya terdapat perisai yang dibagi menjadi 5 ruang di tengah dan 4 di tepi. C. Bendera negara. Bendera Indonesia berwarna merah putih, cerminan jiwa bangsa Indonesia dengan semangatnya yang memerah dan dilandasi dengan hati yang putih. D. Lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh Supratman. Lagu ini menggambarkan semangat cinta tanah air dan kegagahan bangsa Indonesia. Lagu ini pertama kali diperdengarkan dalam forum resmi yakni sebelum Kongres Pemuda II yang merumuskan Sumpah Pemuda dan ditutup pada tanggal 26 Oktober 1928. Pada peristiwa itu, lagu Indonesia Raya dimainkan dengan biola tanpa syair. 3. Identitas alamiah. Identitas nasional yang bersifat alamiah terkait dengan pola perilaku yang tampak dalam kegiatan sehari-hari.
Identitas ini menyangkut adat istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan sikap yang dapat diterapkan sebagai identitas nasional Indonesia, yaitu ramah tamah, hormat, dan sopan kepada orang tua, serta gotong royong. Terima kasih. Selanjutnya akan ada sesi diskusi di mana Saudara Wida Dayani akan memberikan contoh-contoh masalah dan kami akan memberikan solusi-solusinya kepada Saudara Wida Dayani. Dipersilahkan. Untuk masalah yang pertama, semakin berkembang zaman dan teknologi semakin canggih, media massa luar mudah sekali untuk diakses, yang dapat menghilangkan budaya Indonesia seperti tarian, musik, dan makanan. Sebagai contoh, remaja sekarang lebih sering meniru gaya barat ketimbang lokal. Masalah yang kedua yaitu bahasa. Kebanyakan remaja zaman sekarang lebih sering menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa asing karena mempunyai stigma jika berbicara dengan bahasa asing itu terlihat lebih pintar. Untuk solusi dari permasalahan yang bahasa, yang pertama adalah kepedulian pemerintah terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah kesadaran diri untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pepatah lama mengatakan, bahasa menunjukkan bangsa. Maka dari itu, mengetahui dan mewujudkan identitas bangsa, kita harus menjunjung tinggi bangsa Indonesia. Kesadaran tersebut harus kita tanam mulai dari diri kita sendiri. Akhirnya, marilah kita tumbuhkan kembali kesadaran dalam diri masing-masing untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa mencampurkan dengan kosakata bahasa asing manapun. Untuk solusi di bidang budaya, itu yaitu mengembangkan sikap nasionalisme, sikap cinta tanah air yang dapat dilakukan dengan cara menggunakan produk dalam negeri. Yang selanjutnya, pendidikan nasionalisme sejak dini seperti mengenalkan budaya Indonesia, yang nantinya kelak mereka dapat mengenalkan budaya kepada dunia luar melalui teknologi. Selanjutnya, melestarikan budaya kita melalui sosial media. Bela negara merupakan hak dan kewajiban bangsa Indonesia dalam rangka mempertahankan negara demi ketahanan dan eksistensi sebuah negara, apalagi di era digital atau cyber saat ini. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penggunaan kosakata, bahasa, maupun tingkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.